Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, tumpahkan apa yang menjadi isi hati Bapa, sebab kami datang dengan rasa lapar dan haus. Kami berdoa benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Lifehouse Family, kita sudah di penghujung bulan November. Bulan depan kita memasuki bulan terakhir di tahun ini. Kita masih membahas dalam serial pemeliharaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Hubungan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dulu dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, Paulus berkata di sini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu kenyang. Aku tahu kelaparan. Tetapi dalam segala hal, aku bisa melewatinya bersama Tuhan, kata Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudaraku, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan juga selalu berjalan seiring. Pemeliharaan dan pertolongan Tuhan seringkali berjalan beriringan. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kalau saudara belum sempat dengar, pastikan you have to listen on that. Saudara harus dengar khotbah minggu lalu tentang bahwa bagi orang percaya, pemeliharaan Tuhan not just a living, but building a life. Bukan sekedar untuk survive dan menyambung kehidupan, tetapi pemeliharaan Tuhan untuk membangun sebuah kehidupan yang berkualitas tinggi. Nah, dan dalam proses pemeliharaan ini, seringkali pertolongan Tuhan secara nyata itu datang. Saudara, orang Kristen mana yang gak suka dengan kata pertolongan Tuhan? Bahkan ada orang Kristen yang kalau doa semuanya cuma Tuhan tolong. Tuhan tolong, lama-lama bukan T lagi saking semangatnya. Tuhan colong. Waduh, nah ini banyak ya. T-nya jadi C. Tuhan jadi Tuhan. Nah, yang gak enak tolongnya jadi colong, saudara ya. Saudaraku, musim kehidupan tersulit dalam kehidupan kita itu juga termasuk dalam pemeliharaan Tuhan. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan panjang lebar, padang gurun hidup kita itu juga bagian dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi not just a living, but to make a life, untuk membangun sebuah kehidupan yang berkualitas dan semakin serupa dengan Kristus. Di balik semua mujizat dan pertolongan Tuhan, ini yang penting. Ya, pasti ada pelajaran yang Tuhan mau kita belajar. Di sini persoalannya, kalau saya bicara tentang pemeliharaan dan pertolongan, poin titik berat saya adalah di tengah-tengah pertolongan Tuhan itu, atau di tengah-tengah mujizatnya itu, pasti ada pelajaran yang Tuhan mau kita belajar. Persoalan dengan banyak orang Kristen, mereka mau pertolongannya, mereka mau mujizatnya, tapi mereka mengabaikan pelajarannya. Mujizat dan pertolongan secara real itu bisa merupakan bentuk dari pemeliharaan secara living untuk menyambung kehidupan. Tapi kalau saudara mau build a life, kalau saudara mau membentuk sebuah kehidupan yang berkualitas, ketika saudara berjumpa dengan pertolongan Tuhan, ketika saudara berjumpa dengan mujizat Tuhan, yang paling penting itu bukan soal apa mujizatnya, tetapi apa pelajaran yang saudara dapatkan di balik itu.
Sebab itu yang akan make alive. Kalau kita hanya fokus pada pertolongan dan mujizatnya, kita hanya sampai pada koridor living, tapi kita tidak pernah terupgrade life kita. Padahal tujuan Tuhan mengizinkan kesulitan, mengizinkan padang gurun terjadi dalam hidup kita adalah supaya life kita yang terupgrade, saudara. Jadi saya ulangi lagi, di balik semua mujizat dan pertolongan Tuhan, pasti ada pelajaran yang Tuhan mau kita belajar. Jangan sampai kita hanya mau pertolongan, kita mau mujizat, tapi kita tidak mau pelajaran. Pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan ketika Ia menolong kita dan memelihara living kita, satu hal, pastilah membuat kita lebih mengenal pribadinya. Ingat itu, pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan ketika Ia menolong kita, ketika Ia melakukan mujizat dalam hidup kita, pastilah membuat kita semakin mengenal pribadinya. Saudara, siapa yang gak pernah mengalami jalan buntu dalam hidupnya? Mungkin saudara juga pernah mengalami ini, di mana rasanya kanan kiri atas bawah sudah mentok, saudara. Dan kita hanya bisa berharap sama Tuhan saja. Siapapun saudara-saudara pasti pernah mengalami hal ini. Ya, mungkin ada orang yang pernah menjalani atau mengalami financial struggle. Mungkin bukan hal finansial dia, tapi tiba-tiba ada vonis dokter, ada sakit penyakit. Pasti setiap kita pernah mengalaminya, di mana hidup kita seperti jalan buntu. Ini tidak mesti uang, saudara. Ada orang yang badan sehat, uang banyak, tapi nggak tahu kenapa stres hidupnya, frustasi. Ya, saya ketemu dengan banyak orang gitu. Kadang-kadang kita melihat begitu juga bingung. Ini apa sih yang orang ini pusingin? Ada orang yang uang banyak, stres enggak, tapi tiba-tiba dokter bilang vonis mati, kanker stadium 3, 4. Nah, Tuhan izinkan jalan-jalan buntu terjadi dalam hidup kita. Dengan tujuan apa? Disitulah kesempatan supaya lewat pertolongan Tuhan, lewat mujizatnya, akhirnya kita menyadari bahwa dalam segala musim kehidupan kita menyadari tangan Tuhan selalu beserta dengan kita. Tangan Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya pernah mengalami hal-hal ini, saudaraku. Saya pernah satu kali ketika masih di Australia dulu. Saya sedang kesulitan finansial. Sangat-sangat. The long story short, saya mau pindah kerja. Udah stop dari kerjaan lama, tapi kena pending dari tempat kerja yang baru. Saat itu saya sambil kuliah, sambil apa. Sampai terakhir saya harus bayarin terus, harus bekerja. Sampai terakhir saya pernah di titik uang tinggal $70. Saya betul-betul tidak tahu mau bayarin untuk apa minggu depan. Pakai apa minggu depan bayarin. I have no clue at all. I have no clue at all. Dan sementara itu saya masih menelpon beberapa jemaat anak rohani yang juga memiliki struggling. Bekerja pas-pasan, berjuang, adu nasib di Australia. Saya masih telepon dia, kamu uang masih sisa berapa? Dia sebut uang masih ada sisa berapa $100 kok. Saya cuma bilang, puji Tuhan kamu hemat-hemat ya. Setelah tutup telepon saya hanya bisa menangis, Tuhan uangku tinggal $70. Minggu depan aku gak tahu mau pakai apa. Tapi aku tetap harus memperhatikan orang-orang yang keadaannya jauh lebih baik daripada aku. Tapi di sana saya belajar, saudaraku, bahwa dalam penggembalaan, dalam pelayanan, apapun keadaan saya harus tetap bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi banyak orang. Di situ saya mengalami sebuah pengalaman yang menggores di nurani. Jadi tahu apa yang Paulus katakan, aku tahu kelebihan, aku tahu kekurangan. Aku tahu kenyang, aku tahu lapar, dan segala perkara dapat kutanggung. Setelah kita lewati tahun-tahun panjang, kita melihat dengan jelas bahwa yes, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Saya juga pernah ditipu orang habis-habisan, saudara. Sampai nyaris bangkrut, sudah diambang bangkrut.
Dan lewat itu Tuhan menolong lagi dengan berbagai caranya, saudara. Ya, yang saya mau katakan di sini adalah ya, ketika kita melewati jalan buntu atau masuk ke dalam season-season jalan buntu hidup kita, pada akhirnya Tuhan cuma mau kita memiliki pengalaman dengan Dia, dan kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, semua gelar-gelar yang diberikan kepada Allah itu merupakan pengalaman pribadi yang terukir dalam nurani kuat. Kapan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan? Itu ketika Abraham diminta Ishak, anak satu-satunya yang dinantikan, Tuhan minta disembelih. Disitulah pewahyuan Jehovah Jireh. Abraham melihat ada kambing domba pengganti, dan di situ Allah yang menyediakan. Ini ada unsur dramanya dulu, saudara. Saudara gak tahu bagaimana pergumulan Abraham di depan. Tapi kalau tanpa pergumulan dia mau menyembelih Ishak, dia tidak akan berjumpa dengan pewahyuan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Atau Jehovah Nisi, ya, Tuhan panji perangku. Ini ketika Israel lawan Amalek. Kalau Israel tidak nyemplung dalam medan peperangan, mereka tidak akan tahu pewahyuan Jehovah Nisi. Jehovah Rapha, ayo, Allah yang menyembuhkan. Ini terjadi di Mara ketika bertemu mata air pahit. Saudara bisa lihat patternnya. Tuhan seringkali izinkan padang gurun, kesulitan, jalan buntu terjadi. Supaya apa? Supaya saudara punya pewahyuan akan dirinya. Saya berani berkata Jehovah Jireh. Sebab memang ada sebuah pengalaman yang menggores. Sehingga saya yakin, saya percaya, dan saya tahu persis. Kalau Elohim Yahweh, Tuhan Allah yang hidup, yang pernah menolong aku 20 tahun yang lalu, Dia Tuhan Allah yang sama juga, yang akan memelihara aku. Jadi ketika aku menemui jalan buntu lagi dalam hidupku, aku tahu satu hal seperti yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sini yang mahal adalah pelajaran dari pengalaman itu. Orang yang belajar akan mendapatkan sebuah pewahyuan pengenalan akan Allah. Sampai saudara bisa berkata, bukan hanya apa kata orang, bukan hanya apa kata saya, tapi saudara sendiri punya pewahyuan akan pemeliharaan Tuhan, akan rajutan tangan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup saudara. Berkali-kali saudara, saya memiliki pengalaman-pengalaman itu, dan itu menjadi rajutan dalam nurani saya. Yang penting di sini adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Coba tilik balik hidup saudara 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang. Siapa kita? Apakah saudara bisa melihat rajutan tangan Tuhan di sana? Kalau saudara tidak bisa melihatnya, saya khawatir saudara tidak dapat pelajarannya. Mungkin standar living saudara naik, tapi the quality of life saudara tidak naik. Kalau saudara tidak mendapatkan pewahyuan akan pribadi Allah secara nyata dalam hidupmu, dalam perjalanan hidup kekristenanmu, saya khawatir hanya standard of living saudara yang naik, tapi your quality of life tidak pernah naik, tidak pernah meningkat. Kalau Dia yang menolong dan memelihara kita sejak dulu, Dia tidak pernah berubah. Dia akan menolong dan memelihara kita sampai kesudahan zaman. Not just living, but life. Itulah janji Tuhan, bukan? Dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini bicara bukan soal living, tapi bicara soal life. Aku akan menyertaimu, aku akan menuntun jalan-jalanmu. Sekalipun dalam lembah kekelaman, engkau akan melihat rajutan tanganku. Yang terpenting, kita dapat pewahyuan akan Allah. Kita dapat pelajarannya di sana. Ingat, di saat jalan buntu hidup kita, itulah saat-saat terbaik untuk kita memperoleh pelajaran itu. Jalan buntu tidak selalu bicara tentang
tentang finansial. Saudara bisa punya pewahyuan macam-macam. Tadi saya kasih contoh 3, ada begitu banyak gelar Allah. Jehovah Jireh karena pengalamannya, Allah menyediakan. Jehovah Nisi karena pengalamannya, bangsa Israel harus perang. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Semua punya pewahyuannya masing-masing. Nah, saya mau ajak saudara buka dengan cepat saja. Saya akan bahas tentang 3 sifat pemeliharaan Tuhan melalui pertolongannya. Dan saya harap saudara memperoleh pelajarannya, bukan hanya pertolongannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, saya akan bacakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai ini. Sifat pemeliharaan atau pertolongan Tuhan yang pertama, persisi atau tepat sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Pertolongan Tuhan itu selalu persisi tepat, sesuai seperti yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Elia hanya sendiri, Tuhan cukup pelihara di sungai Kerit, nggak usah gede-gede banget. Makannya sendiri cukup burung gagak yang kirimin. Nggak usah sampai hujan mana, saudara. Kalau sama Israel yang ada 40 juta orang, harus hujan mana. Kalau pakai burung gagak bisa rame, saudara. Bisa kacau sama burung gagak. Tapi kalau Elia sendiri, nggak mungkin Tuhan turunin hujan mana juga. Cukup burung gagak. Sebab pertolongan Tuhan itu sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Di sini Tuhan ingin mengajar rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari pertolongan Tuhan adalah Tuhan mau kita memiliki rasa cukup. Saudaraku, dengar baik ini sangat penting. Kebutuhan kita akan seiring dengan kapasitas dan tanggung jawab kita. Saya ulang lagi, kebutuhan kita seiring dengan kapasitas dan tanggung jawab kita. Semakin besar kapasitas kita, semakin besar juga tanggung jawab kita. Dan otomatis kebutuhan kita akan semakin besar. Saya ulang lagi, semakin besar kapasitas kita, otomatis semakin besar pula tanggung jawab kita. Dan otomatis juga kebutuhan kita akan semakin besar. Yang menjadi persoalan seringkali keinginan kita yang bertambah besar tapi tidak diiringi dengan kapasitas kita yang bertambah besar. Tidak diiringi dengan kapasitas dan tanggung jawab, hanya keinginannya saja. Kalau saya bilang di sini tanggung jawab dan kapasitas, tentu ini bukan bicara untuk diri saudara sendiri. Berarti ada begitu banyak yang saudara harus pikul dan tanggung. Itu bisa pekerjaan Tuhan, itu bisa orang di sekitar. Yang jelas itu untuk kepentingan orang banyak. Setiap visi yang Tuhan berikan di dalam Alkitab pasti menyangkut kepentingan orang banyak. Tidak pernah Tuhan berikan sebuah visi yang hanya untuk menyangkut dirinya sendiri. Ketika Tuhan turunkan sebuah visi, itu menyangkut kepentingan orang banyak. Dan Tuhan akan equip dengan resources. Sehingga kapasitas kita besar, otomatis kebutuhan kita juga besar. Saya punya kawan yang bergerak dalam misi. Dia cerita sama saya. Dia butuh 1 miliar lebih setiap bulan untuk beri makan pendidikan 5.000 orang lebih. Otomatis kebutuhan akan bertambah, tapi seiring dengan kapasitas dan tanggung jawab. Ada banyak orang keinginannya yang bertambah besar, tanggung jawabnya tidak tambah besar.
kapasitasnya tidak tambah besar. Itulah sebabnya dia uang makin banyak, dia pakai makin suka-suka. Cuman tahu nambah aset, bukannya nggak boleh nambah aset. Ya saudara ya, tapi ketahuilah kalau kebutuhan kita itu seiring dengan kapasitas dan tanggung jawab kita. Dan saudara harus ingat satu hal, kita hanya pengelola. Seperti di kitab Lukas, kita adalah bendahara saudara. Yang setiap kita menunggu hari pemecatan, kita pasti dipecat oleh Tuhan. Maksudnya dipecat sebagai manusia. Dan saat itu kita harus bertemu kembali dengan sang pemilik yang agung, yaitu Tuhan sendiri. Kepada saudara yang dipercayakan banyak, yang diberikan kapasitas lebar, ingat, tanggung jawabmu juga pasti besar. Ya, kebutuhanmu juga pasti besar. Ini semua berjalan seiring. Jangan sampai Tuhan titipkan kapasitas yang besar, yang bertambah bukan tanggung jawab. Yang naik bukan kebutuhan tapi keinginan. Makin kepinginan yang macam-macam. Saudara, enggak perlu khawatir. Itu otomatis, ya. Itu otomatis semua. Kalau kapasitas saudara tambah gede, ya, saudara tanpa mengingini pun sudah pasti standard of living saudara bisa naik. Itu sudah otomatis, ya. Tapi kalau kita hanya didrive oleh standard of living, itu yang bahaya. Manusia pada umumnya menyesuaikan kebutuhan pada tingkat penghasilan. Nah, kebutuhan yang didrive oleh keinginan, ini yang bahaya saudara. Banyak manusia menyesuaikan kebutuhan pada tingkat penghasilan. Ini sebenarnya kebutuhan yang didrive oleh keinginan. Akhirnya standard of living-nya tidak terbendung dan tidak pernah mengerti apa yang namanya kata cukup. Sekarang kita belajar, kebutuhan kita harusnya bukan didrive oleh penghasilan kita. Kebutuhan kita didrive oleh kapasitas dan tanggung jawab kita, saudara. Tadi kan saya katakan sebenarnya otomatis. Contoh Yusuf. Saudara, ketika saudara diberikan kapasitas besar, tanggung jawab besar, otomatis fasilitas saudara juga pasti tambah banyak. Ketika Yusuf harus menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Sebab itu ada cikal bakal bangsa umat pilihan Tuhan di perjanjian lama, bangsa Israel. Tuhan memperlengkapi Yusuf dengan fasilitas. Tetapi ingat loh, ada tanggung jawab di situ. Nah, maka sekarang pertanyaan saya, drive saudara apa? Kalau drive saudara keinginan, maka saudara tidak akan pernah kenal kata cukup. Kebutuhan saudara akan menyesuaikan tingkat penghasilan saudara. Penghasilan saudara makin banyak, kebutuhan saudara pun makin tidak terbendung. Nah, sebenarnya ini sudah bukan kebutuhan lagi, tapi ini keinginan. Sebab yang mendrive-nya itu memang keinginan kalau seperti itu. Tapi kalau yang mendrive saudara adalah tanggung jawab, kapasitas dan tanggung jawab untuk umat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang banyak, untuk beban yang Tuhan taruh di hati saudara, fasilitas pun otomatis akan bertambah. Tapi ingat, drive-nya bukan keinginan. Nah, ya ini memang bedanya setipis rambut saudara ya. Tapi orang yang didrive, kebutuhan didrive oleh kapasitas dan tanggung jawab, pasti dia belajar yang namanya kata cukup. Saya ngerti kata cukup ini relatif. Tapi kalau orang yang didrive oleh keinginan, kebutuhan dia akan naik terus seiring dengan tingkat penghasilan dan dia tidak pernah kenal kata cukup. Yakin saya. Kita renungkan saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertolongan Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tepat persisi. Dan Tuhan mau belajar kita kenal rasa cukup. Biarlah kebutuhan kita didrive oleh kapasitas dan tanggung jawab, bukan keinginan. Yang kedua, sifat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah kecepatan dan tidak pernah terlambat. Jadi bukan soal persisi dalam jumlah saja, tapi juga tepat pada waktunya. Tidak kecepatan, tidak kelambatan. Seperti Elia di tepi sungai Kerit, pokoknya tidak kecepatan, tidak kelambatan. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini. Tapi nanti kalau saudara lihat ayat yang ketujuh, sungai itu jadi kering, maka
Elia disuruh ke Sarfat di ayat yang ke-9. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak kecepatan, tidak kelambatan. Again, Israel yang Paulus katakan sebagai peringatan itu pelajaran penting buat kita. Dan ada pelajaran dari pengalaman itu, saudara. Ya, seperti ketika Israel dikejar tentara Mesir. Sampai terhimpit di laut mati, di laut Kolsom. Dan di situ Tuhan membelah lautan. Tuhan gak kecepatan belah lautannya. Tuhan tidak kelambatan juga. Kalau kelambatan dibunuh semua. Waktu laut itu terbelah dan menyatu jadi satu lagi. Tuhan juga gak kecepatan tutupnya. Kalau kecepatan, mati semua bangsa Israel. Kalau kelambatan, mati juga bangsa Israel. Tentara Mesir bisa ikut nyebrang. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang di sini yang penting, ada adegan-adegan penting dalam pengalaman itu yang saudara enjoy aja. Di saat saudara ketemu jalan buntu, di saat bangsa Israel bertemu dengan jalan buntu, di depan laut mati, belakang tentara Mesir, Tuhan belah laut itu. Tidak terlambat, tidak kecepatan. Tapi Tuhan tidak akan membelah laut itu kalau tidak ada adegan jalan buntunya. Kalau tidak ada adegan dikejar-kejar tentara Mesirnya. Again, itu yang menjadi sebuah pengalaman yang mengukir kuat, yang menggores kuat. Itulah sebabnya saya ingatkan lagi. Kalau saudara ada jalan, kalau saudara sedang menghadapi jalan buntu, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ia tidak akan membiarkan engkau sampai tergeletak. Justru pengalaman jalan buntu ini, atau kalau di bangsa Israel tadi yang saya jadikan contoh, pengalaman dikejar-kejar oleh tentara Mesir ini justru menjadi pengalaman titik balik. Ada sebuah pelajaran, Tuhan selalu siap. Seperti Daud di Siklak yang minggu lalu juga saya bilang. Di tempat di mana dia kalah paling terpuruk, di tempat yang sama juga dia mendapatkan berita bahwa dia harus segera dinobatkan menjadi raja. Saya tidak tahu jalan buntu apa yang saudara hadapi, tapi yang saya tahu persis satu hal, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak kecepatan, tidak kelambatan. Pelajarannya apa saudara? Tuhan selalu siap. Tuhan selalu siap. Yang sering gak siap itu manusia. Yang sering gak siap itu manusia. Dan harusnya kita belajar bahwa kita mempercayai dia, bahwa dia tidak pernah terlambat. Seringkali orang berkata gini, belum waktunya Tuhan. Sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya harus mengoreksi. Kalau ditanya waktunya Tuhan itu kapan? Waktunya Tuhan selalu now, present. Tuhan selalu siap. Yang menjadi persoalan yang sering gak siap itu manusia. Jadi sebetulnya bukan soal belum waktunya Tuhan, manusianya yang belum siap. Kapanpun kita siap, Tuhan siap. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi sifat pertolongan Tuhan yang pertama, persisi, tepat sesuai yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Dan dari situ kita belajar rasa cukup. Kebutuhan kita didrive oleh kapasitas dan tanggung jawab, bukan oleh keinginan. Yang kedua, tepat pada waktunya. Jadikan pengalaman jalan buntu itu sebagai sesuatu yang menggores kuat dan saudara dapat pelajarannya. Pelajarannya Tuhan selalu siap, manusia yang sering tidak siap. Dan di sini kita belajar mempercayai Tuhan. Saudara, lewat banyak peristiwa yang saya alami dalam hidup saya, menjadikan saya bisa berkata seperti Paulus, aku tahu apa kekurangan, aku tahu kelebihan. Dalam segala perkara, aku pasti cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Dia gak pernah terlambat. Yang ketiga, yang terakhir, pertolongan Tuhan seringkali di luar pattern umum atau tidak terduga. Seperti Elia di tepi sungai Kerit. Masa tiba-tiba burung gagak yang datang. Ya, pertolongan Tuhan seringkali di luar pattern umum. Seringkali tidak terduga. Tuhan kita seringkali Tuhan yang penuh dengan surprise. Senang beri kejutan. Bagaimana cara Tuhan menolong seringkali full of surprise. Banyak kejutannya. Sehingga kita mungkin bilang kebetulan.
kebetulan aku ketemu dia, kebetulan aku kenal ini, kebetulan aku begini, kebetulan aku begitu. Itu bukan kebetulan. Seringkali pertolongan Tuhan full of surprise. Yang saya ceritakan beberapa saat yang lalu, ada seorang sahabat pagi-pagi di tol, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba pindah ke tengah. Gak taunya dilewati ada balok tinggi. Apakah itu kebetulan? Tidak. Cara Tuhan menolong itu bukan kebetulan. Tapi seringkali memang di luar pattern umum, dan Tuhan bisa memakai apa saja, siapa saja. Bisa Tuhan pakai untuk menolong saudara. Dan saudara tidak bisa patternkan itu. Tuhan kita sangat kreatif. Makanya 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Asalkan saudara masuk dalam proses pendewasaan, proses building life, proses keserupaan dengan Kristus, saudara mengasihi Dia, percayalah, our God is full of surprise. Saudara tidak akan bisa menduga. Pelajarannya apa? Kita tidak bisa mengkotakkan Tuhan pada pemikiran dan metode yang kita sudah ketahui sebelumnya. Saya ulang lagi. Pelajarannya, kita tidak bisa mengkotakkan Tuhan pada pemikiran dan metode kita, atau hal yang kita sudah ketahui sebelumnya. Implikasinya apa? Apa yang berbeda dengan yang kita pahami belum tentu salah. Sebab Tuhan bisa bergerak di luar pola-pola yang sudah diketahui. Masalahnya seringkali kita berpikiran sempit. Kita suka memaksakan pengalaman pribadi kita kepada orang lain. Kita suka memaksakan apa yang kita pahami kepada orang lain. Padahal Tuhan sangat kreatif. Sebenarnya ukurannya cuma satu. Apakah pengalaman itu bisa menjadikan dia serupa dengan Kristus? Apakah pengalaman itu not just make a living, but building a life? Kalau sebuah pengalaman bisa menjadikan seseorang semakin serupa dengan Kristus, saya pastikan itu berasal dari Tuhan. Sekalipun kita belum kenal patternnya, kita belum tahu polanya, kita belum tahu apapun. Tapi itu semua bisa berasal dari Tuhan. Tuhan bisa bergerak di luar pola-pola yang kita ketahui. Kiranya kita terus memperoleh pelajaran dari setiap rajutan tangan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya mujizatnya, bukan hanya pertolongannya, tetapi terlebih dari itu kita dapat pelajarannya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bapa, kalau kami renungkan 10, 20, 30 tahun ke belakang, sungguh kami nyata melihat rajutan tangan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Tuhan, biarlah itu menjadi sebuah pelajaran bagi kami. Bukan hanya make a living, bukan hanya mengubah standar hidup kami, tetapi juga rajutan tangan Tuhan memberikan sebuah pengalaman kepada kami. Pengalaman pewahyuan akan pribadi-Mu, yang pada akhirnya building our life, menaikkan kualitas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan permai, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injil-Nya. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. Tuhan menyertai kita semua.